بنية القبول وتمام كل سول ومأمول إلى حضرة سيدنا ونبينا الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وخصوصا للمؤلف هذا الكتاب بأصوله وفروعه ولمحبيه أن الله يشفي مرضى آبائنا ولأخينا ولأزواج شيخنا ولجميع المسلمين وأن الله يحفظنا ويحفظ عيالنا من جميع الآفات والعاهات والأذيات والبليات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kalam artinya berkata-kata, mustahil keluh. Kalam sifat wajib bagi Allah yang wajib kita ketahui, yang artinya berkata-kata. Allah pasti berkata-kata. Mustahil keluh, mustahil sesuatu yang tidak diterima oleh akal. Adanya keluh pada Allah itu sesuatu yang mustahil. Terus menerus tidak keluh. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Keterangan kalam sifat wajib Allah. Artinya kalam itu perkataan yang sempurna. Maksud perkataan yang sempurna yaitu tanpa perantaraan huruf, suara dan lainnya. Kalau perkataan tuh pakai huruf, pakai suara atau ada media yang lainnya, itu kan sempurna belum? Berperantara masihlah. Ini tanpa perantaraan. Dicokai mukhalafah. Jadi dalam hal sifat-sifatnya pun mukhalafah Allah itu, apalagi zatnya lah. Perkataan yang tanpa tandingan, sebagaimana zat Allah pun tanpa bandingan. Perkataan yang tanpa bandingan, sebagaimana zat Allah pun tanpa banding. Wajar aja lah. Orang yang meyakini dan membenarkan dalam hatinya bahwa Allah bersifat kalam, dia memperbanyak menyebut nikmat Allah. Bagi mukmin mu'taqid, orang beriman yang sudah meyakini dan membenarkan dalam hatinya bahwa Allah itu memang bersifat kalam dengan dalil ulang berarti ma'rifah sudah. Nah, orang yang ma'rifah itu terhadap sifat kalam memperbanyak menyebut nikmat Allah.
Di antara nikmat Allah adalah bertuhankan Allah Ta'ala dan bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyebut la ilaha illallah itu amalan orang yang yakin Allah bersifat kalam. Sebab bahan kita untuk tahu kalam Allah itu dengan adanya kalam makhluk. Termasuk diri kita kan makhluk juga. Jadi waktu muntung kita menyebut nama Allah, pokoknya menyebut segala nikmat Allah. Nikmat terbesar adalah nikmat bertuhankan Allah dan bernabikan Nabi Muhammad. Jadi Allah disambat dengan berbagai rangkaian kalimah seperti tasbih subhanallah, Allah kata, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Nah itu berarti menyebut nikmat Allah. Atau membaca salawat atas Nabi menyebut nikmat Allah berupa dihadirkannya Nabi Muhammad ke tengah kita. Itu amalan orang yang yakin Allah bersifat kalam. Sebab di kalam yang kita lontarkan itulah tanyaman kita menghadirkan Allah yang bersifat kalam. Artinya apa? Waktu ada reaksi di muntung kita nih mengungkapkan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah, nah maka otomatis kita akun ini kan kawa berkata-kata lantaran beisian Tuhan nang bersifat berkata-kata. Semoga Allah gemarkan kita membaca Al-Quran, kalam Allah yang ditulis. Al-Quran itu kalam Allah yang ditulis. Dan menggemarkan salawat atas Rasul pilihan. Jadi kalau orang ada betakun, Al-Quran itu kalam Allah kah? Iya, kalam Allah yang ditulis. Kalam Allah yang sebenarnya kada bertulis, kada berhuruf, kada bersuara ya kalana. Kalam Allah yang disuarakan, kalam Allah yang ditulis. Nah gitu. Kemudian qadirun artinya yang kuasa, mustahil yang lemah, dalilnya yaitu dalil sifat qudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak takutnya kepada Tuhannya yang amat kuasa dan lagi besar pengharapannya kepadanya dengan memberi segala nikmat kebajikan padanya. Nah jadi orang yang yakin Allah bersifat qadirun menyatakan harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan kudrat, arti kudrat kuasa, qadiran penguasa. Antara kekuasaan dengan sang penguasa saling berkait, karenanya dalil untuk qadiran sama saja dengan dalil kudrat. Orang yang meyakini dan membenarkan dalam hatinya bahwa Allah bersifat qadirun, rasa ketergantungannya kepada Allah sangatlah kuat. Karena dia menyadari bahwa Allah mampu merubah satu keadaan kepada keadaan yang lain. Tapi satahu ulun kada bakal dapat kita nangkene nih penyerahan untuk mengharap tuh hanya kepada Allah atau minimal kuat, kuat kecuali sudah pernah ta'alami besarah ke makhluk nih ternyata kada ada bukti. Wah ini masih bukti terus lah. Ada masanya tuh ternyata hanya Allah yang mampu tuh. Ada masanya. Makanya kita kalah lawan orang-orang yang sudah tuha tuh yang kalah. Ulama antara ulama anum dan ulama tuha lain. Sebab di pintangan sinilah mereka merasakan secara langsung pengalaman hidupnya tuh langsung teruji. Wah ini masih kita masih sekadar tahu
belum sampai merasakan bubujuran ketergantungan kepada Allah itu. Tapi kada mustahil pun Allah merasakan walaupun kada ada pengalaman kita sebagaimana orang-orang yang sudah mengalami itu tadi. Muridun artinya yang menentukan, mustahil yang tergagah, dalilnya yaitu dalil sifat iradat adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak berminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bahala dunia akhirat adanya. Keterangan arti iradat, ketentuan, muridan sang penentu. Iradat itu artinya ketentuan, muridunnya sang penentu. Karena antara iradat dengan muridun berkait erat, maka dalil untuk keduanya bersamaan. Dalil muridun iya dalil iradat, fa'alun lima yurid. Orang yang meyakini dan membenarkan dalam hatinya bahwa Allah bersifat muridun akan menyadari bahwa apapun yang Allah inginkan pastilah terjadi walau tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Itu kita menyadarinya. Makanya gantungkan keinginan kita itu pada apa yang diingini oleh Allah. Sampaikan saja keinginan kita, namun tetap dalam hati kita apa yang terjadi itu mestilah sesuai dengan apa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita syukur ketika bersesuaian yang ditulusakan, maksudnya apa yang kita ingini, dan Allah tidak tuluskan apa yang kita ingini itu, tapi pada hakikatnya kada menulusakan, itulah yang sebenar-benar menulusakan. Alimun artinya yang mengetahui, maka mustahil yang jahil. Dalilnya itu dalil sifat ilmu adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala di dalam tiap-tiap hal ehwalnya, dan minta pemeliharaan daripada tiap-tiap kejahatan dunia akhirat. Keterangan ilmu artinya tahu tanpa sebab dan tahu tanpa batas. Itu ilmu Allah. Ilmu di sini kan ilmu yang sifat wajib bagi Allah, itu artinya tahu tanpa sebab dan tanpa batas. Kalau ilmu kita, tahunya kita dengan sebab dan ada nilai keterbatasan. Alimun yang bersifat ilmu tadi, ilmu dengan alimun saling berkait, karenanya wajar bila dalil ilmu dengan dalil alimun bersamaan. Orang yang meyakini dan membenarkan dalam hatinya bahwa Allah bersifat wajib alimun, menyadari keluasan ilmu Allah sehingga apapun yang dia perbuat pastilah bagus dan elok adanya. Apa jua pun yang terjadi, kenyataan kudrat dan iradat Allah yang dasarnya adalah ilmunya yang luas tanpa batas. Hayyun artinya yang hidup, mustahil yang mati. Dalilnya yaitu dalil sifat hayat adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa senantiasa banyak tawakalnya pada Allah Ta'ala. Apa arti tawakal? yakni serahkan dirinya kepada Allah Ta'ala di dalam segala hal ehwalnya juga adanya. Ada yang berdoa bagus, ya Allah, jangan engkau serahkan diriku kepadaku. Ada soalan dengar doa itulah, jangan engkau serahkan diriku kepadaku. Sebab kita nih kada mampu mengatasi segala persoalan hingga yang kecil sekalipun ada pada diri kita. Jangan diremehkan
Jangan sampai kadada menyerahkan segala persoalan kalau pang nang ini aja nang pian menangani itu hanai pintangan ini ulun gin menangani kawai sorangan habisakan itu sekecil-kecilnya. Jangan dianggap sesuatu itu kecil apabila bakal seorang nang mampu menggawinya, jangan. Tapi barataanan itu kadada sedikit pun kita mampu mengerjanya, menanganinya, terkecuali dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahaja gara-gara gigitan nyamuk ya kalau lah jadi penyakit besar bisa kalau diremehkan. Keterangan hayat terus-menerus hidup, hayyun yang bersifat hayat. Efek dari yakinnya seseorang atas sifat hayyunnya Allah, usaha ikhtiar dijalankannya dengan maksimal. Ini orang yang yakin Allah bersifat hayyun nih. Usaha ikhtiar dijalankannya dengan maksimal, namun hasilnya dia yakini merupakan kenyataan mau dan mampunya Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lainnya. Sami'un artinya yang mendengar, maka mustahil yang tuli dalilnya yaitu dalil sifat sama adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid, orang yang yakin Allah bersifat sami'un, bahwasanya ia senantiasa memberi pujian-pujian kepada Allah Ta'ala dan banyak memberi syukur kepadanya dan banyak minta doa padanya. Itu amalannya. Pertama bersyukur, kedua banyak lebih pinta, ketiga memuji-muji. Itu puji-pujian sekalinya untingannya untuk bapipinta. Memang seperti itulah adabnya kita. Mun hendak bapipinta, puji dulu Allah, syukuri dulu nikmat Allah. Syukur itu bisa melewat merangkai kata pujian, bisa juga hati mengganang nikmat Allah. Ya kalau lah bagus lagi muntung menutur nikmat Allah seperti memuji Allah tuh berarti mensyukuri nikmat Allah, bertuhankan Allah tuh ya kalau hati kita mengganang nikmat Allah. Keterangan sama artinya mendengar, sami'un yang bersifat mendengar. Efek dari yakinnya seseorang bahwa Allah bersifat sami'un akan sering melantunkan pujian kepada Allah sebagai tanda berterima kasih atas nikmatnya dan memperbanyak menampakkan nilai kehambaan atau ibadah. Kemudian basirun artinya yang melihat, mustahil yang buta, dalilnya yaitu dalil sifat basar. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia senantiasa banyak malunya kepada Allah yang melihat akan dia membuat dosa atau meninggalkan fardu juga adanya. Antara memperbuat larangan dengan meninggalkan perintah itu bersamaan nilai, dua-duanya berakibatkan kedosaan. Mencuri berdosa, tidak sholat juga berdosa. Kadang kita memandang baiknya seseorang itu ketika dia tidak membuat kebaikan. Bukan, ketika dia tidak membuat kejahatan itu kita pandang baik. Padahal masih belum sempurna baiknya seseorang itu, utamanya diri kita, ketika kita toh kawa menghindari kemaksiatan serta kawa berbuat taat. Masih terhitung dosa bila larangan ditinggalkan perintah kada digawi. Nah, itu masih dosa tuh. Larangan kada digawi, tapi perintah kada digawi juga. Sama aja bahwa kada sembahyang itu berdosa juga, gandal juga tuh dosanya lah. Kada puasa kan berdosa juga, gandal juga. Puasa tapi mencuntan,
Sama aja lah kalau ada berdosa tuh. Nang bujur tuh larangan dijauhi, perintah dihindari. Jadi terbuka untuk kedosaan itu di dua sisi. Larangan pada hakikatnya perintah dijauhi, suruhan pada hakikatnya perintah dikerjakan. Keterangan basar artinya melihat, basirun yang bersifat basar. Efek dari yakinnya seseorang bahwa Allah bersifat basirun, ada rasa malu kepada Allah ketika membuat maksiat, baik tersebab melakukan larangan ataupun tersebab meninggalkan perintah. Makanya kayak salat itu karena perintah, bukan cuma di dan syaratnya. Kada sekedar salat kita. Jangan kita anggap hijrahnya kita dari hal yang kada benar kepada yang benar itu hanya dengan menampakkan sisi perbuatan tanpa disertai ilmu. Banyak orang kayak itu. Sian. Aku taubat aja. Taubatnya apa? Dari asalnya kada penyembahyang jadi penyembahyang. Ya kalau asalnya kada pernah puasa jadi pemuasa. Asalnya kada pernah berzakat lalu keluarkan harta sebagai zakat. Asalnya kada mau berhaji, berhaji. Itu memang hal yang positif, namun tidaklah suatu amal sah tanpa dilandasi ilmu. Nang bujur kalau taubatnya itu beramal terus belajar nuntut ilmu. Nang amal-amal itu dibenahi. Sebab kada mau sah itu amal tanpa ilmu. Kalau kada sah berarti kada ada hasil. Jadi nang bujur taubat, orang nang taubat tuh cirinya beramal sambil nuntut ilmu. Terus nuntut ilmu, kada putus nuntut ilmunya tuh langgeng tuh. Amun beramal aja, bayang aja, puasa aja kada beberapa ahad kena ada pengaruh pulang, ada kokoh. Kada kokoh, kada ada tameng batin kita tuh. Di amal yang sah itulah dia sebagai dinding daripada maksiat. Cuma amal tadi sah beserta ilmu. Ilmu itu dituntut. Penuntutan ilmu itu dari buayan hingga liang lahat. Kita dari mulai taubat sampai liang lahat. Terlambat mah. Tapi kada ada istilah kada tanah. Mutakallimun artinya yang berkata-kata, mustahil yang kelu dalilnya yaitu dalil sifat kalam. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Quran dengan khusyuk dan dengan hormat baapik, hormat tu baapik, dan dengan ta'zim, dibesarkan itu Al-Quran dengan tajwid, beraturan bacanya. Itu maksudnya tak. Maka bukan dengan adu baca qiraat adanya ketika kita baca Al-Quran tujuan mengalahkan orang, kada boleh. Waktu membaca Quran tuh tujuan mengalahkan orang. Seorang menang, orang kalah. Kada begaduh, tadi jangan gitu. Tapi bacalah Al-Quran dengan adabnya, dengan ta'zim, dengan kita hormati. Makanya orang bahari itu dijunjung. Al-Quran itu kalau kada ditempatkan dia di bawah daripada lutut kita. Rehalnya aja tinggi orang, ya kalau cium orang pulang tanda hormat gitu. Jaga. Ay jurang apa itu membunim bayasin dan katalah kada Quran juga jar. Nah, Yasin kada Quran jarnya. Yasin ya Quran, isi daripada Al-Quran di antaranya surah Yasin. Apik-apik ya kalana jangan ditimbai atau bawa kayak itu bawa kayak buku biasa lah. Kalau sampai ke hati-hati nilainya mahinakan itu bermurtadan tuh boleh mahinakan tujuannya deh. Tapi kan kalau disertai mahinakan kada beadab ngarannya, kada beadab kada bakal dapat manfaat barakah daripada Quran. Maksudnya kada dapat barakah daripada Quran itu.
Ya kan, walaupun lah malah Guru Syarqawi, walaupun itu Quran ditulis di kertas, yang kertasnya itu mungkin aja kurang lebih lalu kertas pembungkus kacang, kurang lebih mungkin salah kertas pembungkus kacang yang bagus bisa juga diulah orangnya kada tak pakai lagi lah korannya nih atau majalah, pokoknya sama pada kertas tapi isinya itu apa yang ditulis di situ yang mengakibatkan perbedaan sikap kita. Analogi sidin, kias sidin, banding sidin. Almarhum Guru Syarqawi matanggilan nang tuhalah ninggal sudah sidin lah kubur sidin di muka daripada sekolahan SD itu matanggilan bagus pian ziarah, mudah-mudahan ada kesempatan ziarah di sakubur itu berdua aja di lawan bini sidin. Jadi jasidin bandingannya tuh ada orang membuat pabrik tehel dan nyambat, ini kan marmer kalau lah tehel. Datang dua pembeli di pabrik itu tuh menukar tehel warnanya sama, ukurannya pun kada berbeda, tapi keperluannya kada sama. Seikungnya nukar tehel untuk melengkapi tehel di kamar mandi nang kurang waktu itu. Jadi kesan kamar mandi, kesan nang WC segala macam itu. Sebutingnya, seikungnya nukar tehel kesan Pak Imaman masjid. Nah, terus sikap kita jadi kada sama tuh juga Syarqawi. Amun tehel nang di Pak Imaman itu kita kamihi kada boleh. Bisa beganal kepala bulikan catuki orang ya kalau kan padahal kan tehelnya warnanya sama, produknya sama, bahannya kada berbeda, salah-salah harga tak murah menurut tahu gesan peimaman. Sedangkan tehel di kamar mandi itu kan apa itu hendak di kami segala macam memang tempatnya situ, maksudnya di WC itulah itu jidin sama kertas saja, cuma akan beda penghormatan yang kita lakukan dengan yang terisi koran, yang terisi berita dengan Al-Quran lain-lain. Makanya itu kalam Allah yang ditulis, yang sarana untuk kita dapat mengetahui kalam Allah yang sesungguhnya lewat kalam yang ditulis kan gitu lah. Jadi kita hormati Quran tuh. Kita ya kayak orang bahari kada salah. Dicium junjung tinggi, ditempatkan di tempat nang kada bakal terhinakan ya kalau. Sekarang yang selanjutnya tentang ta'alluq. Artinya ta'alluq yaitu tuntut sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Talabus sifat amran zaidan. Talabus sifat tuntut sifat akan perkara yang berlebih anil qiyami bidzat daripada berdirinya berdirinya anil qiyam alif lam itu kalau alif lam itu kembalinya kepada sifat bidzat dengan zat. Jadi berdirinya bertambahnya daripada berdiri sifat kepada zat itu yang namanya ta'alluq. Adapun misal ta'alluq seumpama qudrat yakni kuasa, maka menuntutlah ia akan kenyataan yang dikuasakannya. Demikian pula misal lain-lain ta'alluq pada sifat-sifat lain adanya. Itu perkataan Habib Osman tentang ta'alluq. Amun nang kait aja sakup pian masih ngalih memahamlah. Makanya semalam kita ulah sabakurinah sebuah catatan yang di situ memperluas ini. Paham mungkin sebagian kita tapi kadang menyeluruh lalu dipindah bahasakan. Keterangan ta'alluq artinya hubungan kalau menurut pemindahan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ta'alluq bahasa Arab hubungan, bahasa kita ta'allaq ya ta'allaqu ta'alluq hubungan artinya. Bahas ta'alluq merupakan upaya pengenalan Allah
melewat apa yang terhubung dengan Allah. Kayak apa mengenal Allah? Melewat apa yang terhubung dengan Allah. Pada beberapa bahasan sebelumnya kita maklum bahwa zat atau diri Allah mukhalafah lil hawadis. Kenapa? Karena bukan jirim, bukan pula jisim. Kayak apa kita hendak mengenali? Kemudian difaham dari uraian Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Batawi, sifat kudrat dan iradat Allah berta'alluq kepada segala mungkinat. Ini hasil pemahaman saja sebab diulasidin berupa bagan. Nah, ini hasil pemahaman. Sifat kudrat dan iradat Allah berta'alluq kepada segala mungkinat. Sifat sama dan basar, sifat sama basar Allah berta'alluq kepada segala maujudat. Sifat ilmu dan kalam berta'alluq kepada hal-hal yang berhubungan dengan hukum akal yang tiga, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz atau harus. Keterangan mungkinat, segala yang keberadaannya tidak tetap, berubah-ubahnya mungkinat merupakan kenyataan kudrat dan iradat Allah, sebab tidaklah terjadi sesuatu terkecuali penampakan mampu dan maunya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkinat. Maujudat pang segala yang ada, artinya maujud ada dua, yaitu maujud qadim dan hadis maujud. Maujud qadim keberadaan Allah dengan segala sifat kesempurnaannya, sedangkan maujud hadis maujud yang keberadaannya diadakan, yaitu keberadaan selain Allah termasuk keberadaan kita manusia. Pendengaran dan penglihatan Allah yang nilainya mukhalafah lil hawadis tentulah. Makanya kalau kisah Allah mendengar bukan berarti suara saja. Apakah didengar oleh Allah? Karena ada samanya pendengaran kita dengan pendengaran Allah. Terhubung dengan keberadaan dirinya dan seluruh apa yang dia cipta. Ketika pendengaran dan penglihatan kita berfungsi, disitulah kita rasakan mendengar dan melihatnya Allah dengan penglihatan dan pendengaran yang sempurna. Nah, itu tuh hikmah dari bahas ta'alluq. Ketika ada fungsi di diri kita, ketika kita mencugut, itu nampak kudrat iradat Allah. Yalah, ketika pendengaran kita berfungsi, nampak sama dan basar Allah. Ketika penglihatan kita berfungsi, ada rasa keberadaan Allah yang melihatkan itu. Jadi ini ringkasnya, ta'alluq ini upaya untuk koneknya rasa hati kita akan adanya Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Kudrat dan iradat itu menyadarkan kita wujud kita sama dan basar, fungsi daripada apa yang ada pada kita. Dengan ilmunya Allah tahu akan segala yang wajib, seperti dirinya bersifat kudrat, Allah tahu. Dengan ilmunya Allah tahu bahwa dirinya mustahil bersifat lemah. Kalaupun kita hanya tahu Allah bersifat lemah, Allah ingin tahu bahwa mustahil dia bersifat lemah. Dan dengan ilmunya dia tahu akan hal segala ciptaannya. Dengan kalamnya Allah menunjukkan keberadaan dirinya dengan segala sifat kesempurnaannya. Qul huwallahu ahad. Tuhan memadahkan bahwa Allah itu bersifat wahdaniyat. Ya kalaulah dengan kalamnya Allah beri petunjuk kepada makhluknya agar beroleh keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kalam ini dilalah terhadap dirinya Allah, bahwa Allah tuh bersifat wajib ini, Allah mustahil bersifat ini, dan dilalah terhadap makhluknya diberinya petunjuk untuk selamat dunia dan akhirat. Difaham dari ungkapan Habib Utsman Allah wasallam ala nabiyil akram wa ala alihi washabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Alladziina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah.
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى. طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. استغفر الله.